Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara melakukan rekam layar sekaligus tampil wajah dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini untuk file latihannya sudah saya siapkan. Silakan teman-teman bisa download pada deskripsi video jika membutuhkannya. Jadi, untuk dapat melakukan cara ini adalah versi Microsoft Office yang kita gunakan itu minimal harus menggunakan Office versi 2019. Nah, jadi setahu saya kalau misalnya kita gunakan Office-nya di bawah versi 2019, itu kita hanya bisa melakukan rekaman layar saja tanpa tampil wajah. Sementara kalau yang versi 2019 ke atas, itu kita bisa melakukan rekaman layar sekaligus tampil dengan wajahnya. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi kita buka dulu presentasinya. Langkahnya adalah pertama kita harus buat dulu presentasinya. Di sini untuk langkah pertama kita percepat. Jadi saya sudah buatkan presentasinya, hanya presentasi sederhana saja. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk melakukan rekaman layar, kita masuk ke menu record, kemudian klik tanda panah di icon record. Nah, di sini kita bisa pilih dua menu atau dua pilihan. Nah, untuk pilihan yang atas, from current slide itu artinya kita melakukan rekaman layarnya itu pada slide yang kita pilih saja. Contoh di sini, saya sedang memilih slide 2, berarti kalau kita pilih yang ini, kita akan melakukan rekaman layar khusus pada slide 2 saja. Begitu seterusnya. Sementara kalau misalnya kita pilihnya yang from beginning, berarti kita melakukan rekaman layarnya dari mulai slide pertama sampai slide terakhir, gitu ya. Nah, saran saya adalah kita sebaiknya menggunakan pilihan yang ini ya, from current slide. Itu maksudnya adalah agar ketika nanti ada kesalahan pada saat merekam, misalnya salah pada slide 3, maka kita cukup mengubah atau merekam ulang pada slide 3 saja, tidak semua slide. Sementara kalau kita pilihnya from beginning, berarti kita harus melakukan rekaman ulang dari awal sampai akhir, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai perekamannya. Kita mulai dari slide pertama, kemudian klik tanda panah di icon record, kemudian pilih from current slide. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini wajah saya sudah tampil, tapi mohon maaf di sini karena kamera yang saya gunakan pada laptop saya itu sudah kurang bagus, jadi tampilannya buram seperti ini ya. Nah, kemudian misalnya kita periksa dulu pada bagian pengaturan di sini. Jadi ini adalah untuk pengaturan mikrofon dan pengaturan kameranya. Jadi misalnya kalau teman-teman menggunakan soundcard, jadi silakan dipilih soundcardnya atau mikrofonnya mau pilih yang mana. Kemudian kalau teman-teman menggunakan kamera eksternal atau yang pakai USB, silakan teman-teman pilih kameranya, gitu ya. Kemudian kita lihat tombol-tombol yang di bawah ini fungsinya adalah ini untuk mematikan atau menyalakan mikrofon, ini untuk mematikan dan menyalakan kamera. Oke, kita coba saja untuk mulai melakukan perekaman. Jadi caranya cukup kita klik tombol record, nanti akan ada hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, kalau sudah hilang angka satunya, barulah kita mulai berbicara. Gitu ya, kita coba. Nah, 3, 2, 1. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer. Nah, oke, jadi kalau sudah selesai perekamannya, cukup kita klik tombol stop, kemudian untuk memeriksa hasilnya kita coba klik replay. Nah, sudah terdengar suaranya, tapi saya mohon maaf tadi tidak mengecek apakah suaranya dimasukkan ke speaker atau tidak ya. Jadi kalau di videonya tidak muncul, mohon maaf, tapi intinya ini sudah muncul suaranya. Nah, oke, untuk slide pertama sudah selesai. Langkah berikutnya kita bisa tutup dulu tampilannya jika kita ingin mengedit dulu slide-nya. Tapi kalau sudah tidak ada perubahan pada slide-nya, maka kita bisa pilih yang ini ya. Kita coba tutup dulu. Jadi ceritanya kita ada perubahan dulu pada slide-nya. Kemudian kita lanjut ke slide 2. Record lagi from current slide. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk slide 2. Klik lagi record. Motherboard atau papan induk atau mainboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen komputer lainnya seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan komponen lainnya. Oke, selesai untuk slide 2. Kita coba replay. Tadi saya melakukan penulisan di sini ya. Jadi kita lihat apakah muncul atau tidak. Nah, ini muncul ya. Oke, lanjut lagi ke slide 3. Kemudian kita record lagi. Oke, sudah selesai. Saya klik tombol stop barusan. Kemudian kita kan ini sudah selesai ya. Nah, tidak ada slide lagi. Kemudian kita klik close.
Nah, kita lihat pada tampilan ini sudah muncul semua hasil rekamannya di sini. Kemudian langkah berikutnya untuk membuat tampilan ini menjadi sebuah video, caranya adalah masih dari menu record, kemudian kita klik export to video. Kemudian untuk resolusinya silakan dipilih, saya pilih yang Full HD saja. Kemudian di sini ada pilihan yang don't use recorded dan seterusnya. Nah, di sini kita pilihnya yang ini ya, use recorded timing and narration, agar kita bisa memunculkan waktu dan narasi yang tadi sudah kita buat. Oke, kemudian kita klik create video. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya dan nama filenya. Kemudian untuk save as type-nya bisa kita pilih MP4 atau BMV. Saya pilih yang MP4, kemudian klik tombol save. Lalu tunggu sampai proses di sini selesai ya. Ini saya percepat saja. Nah, oke, sudah selesai proses ekspornya. Ini bisa kita tutup ya. Kita simpan, kemudian kita tutup. Lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kan hasilnya dalam bentuk MP4. Kita coba buka. Nah, halo semuanya, kita jumpa lagi di channel. Nah, suaranya muncul ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer. Itu slide 1, kemudian slide 2-nya ini. Motherboard atau papan induk atau mainboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen komputer lainnya seperti prosesor, RAM, kartu grafis, dan komponen lainnya. Nah, begitu seterusnya sampai terakhir. Ini saya percepat saja. Intinya hasilnya sudah bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi hasilnya dalam bentuk file video MP4. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.